Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini punya soal dua keadaan muatan yang seperti pada gambar. Di sini kita punya keadaan satu itu ya kan, ternyata dia punya Q dan minus Q yang berjarak R. Sedangkan muatan kedua atau keadaan yang kedua adalah 2Q dan minus 2Q yang berjarak 2R. Jika pada keadaan satu menghasilkan gaya sebesar F, maka pada keadaan kedua, maka gayanya jadi berapa? Inilah yang ditanyakan. Oke, kita langsung mulai ngerjain. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus tahu dulu ini jenis soal apa sih. Ini kalau kita dapat sedikit simpulkan, ketika jaraknya diubah, maka otomatis ini akan mempengaruhi interaksi gaya pada kedua benda ini. Mungkin kemarin kita masih ingat kakiku retak-retak di situ. Kalau jaraknya diubah, maka otomatis gaya yang bekerja juga akan berubah. Maka otomatis ketika muatannya juga berubah, maka jelas dia akan seharusnya dia berubah. Gitu. Berarti ini adalah soal yang menggunakan model perbandingan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa pakai persamaan F sama dengan F2 sama dengan F1 dikali dengan N1 kali N2 per N3 kuadrat. Nah, ini persamaan kalau kalian ketemu model perbandingan. Saya jelaskan dulu siapa itu N1 atau apa itu N1. N1 adalah faktor dari Q1. Ya. Kemudian N2 adalah faktor dari Q2. Nah, kemudian N3 adalah faktor dari R. Nah, ini saya jelaskan faktor ini adalah berapa kali lipat dia berubah. Bisa dia bernilai angka bilangan bulat, pecahan, itu boleh. Jadi nilainya tidak dibatasi oleh bentuknya di situ. Oke, kita bikin tabel dulu untuk menyelesaikan soal seperti ini. Di mana tabel pertama ini saya tulis dengan angka 1, ini artinya pada percobaan pertama. Kemudian yang kedua adalah pada percobaan yang kedua. Kita mulai dari Q1, pada percobaan pertama dia bernilai plus Q. Sedangkan pada percobaan kedua dia jadi plus 2Q. Ya kan? Atau saya tulis aja 2Q saja, maka ini Q jadi 2Q adalah 2 kali lipatnya. Ini 1 apel jadi 2 apel, maka ini 2 kali lipatnya. Tuh, kemudian Q2-nya bagaimana? Kita cek Q2 pada keadaan pertama itu bernilai minus Q. Oke, sedangkan pada keadaan kedua dia bernilai minus 2Q ya. Ini sama ya, minus 1 minus 2 berarti ini 2 kali lipatnya. Kemudian pada keadaan ketiga di sini R-nya di sini kita punya R, dia jadi 2R, maka otomatis dia jadi 2 kali lipatnya juga. Berarti di sini dapat kita simpulkan untuk faktor ini N1-nya itu 2. N2-nya juga 2. Sedangkan N3 juga sama 2. Berarti ini kebetulan dia bernilai sama semua. F-nya dapat dari mana? F1 ini adalah F awal dia bekerja. Kalau dari kasus ini, dari percobaan pertama, F1 bernilai F. Di sini saya kotakin ya, berarti F1-nya bernilai F. Tuh, kemudian untuk menyelesaikan soal seperti ini, seperti yang saya ajarkan tadi, ini sudah masuk ke langkah kedua. Langkah kedua, F2 sama dengan F1 dikali dengan N1 kali N2 per N3 pangkat 3. Ini pangkat 2, maaf. Sini N1-nya adalah mungkin F kali 2 N1 ya. 2 N2-nya juga 2 dibagi dengan N3-nya adalah 2 juga. Cuma untuk N3 adalah kuadrat. Kita kasih tanda dia kuadrat. Oke, di sini kita sudah dapatkan nilainya itu adalah 4F per 4. 4 sama 4 coret, maka nilainya cuma senilai F. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu. Mungkin ini adalah contoh soal yang
Kalau kalian ketemu perbandingan, kita selesaikan dengan cara ini. Kemudian kita punya soal berikutnya. Kalau soal berikutnya berkaitan dengan interaksi muatan. Di sini saya punya kotak A atau benda A, benda B, benda C, benda D. Nah, kita tidak tahu muatan dari benda ini. Ini adalah soal bertipe analisis. Kalian harus benar-benar baca soalnya, kemudian kalian harus menganalisis dia, menentukan manakah yang sesuai atau menunjukkan data yang sesuai. Jadi intinya di sini adalah kalian harus menyimpulkan dari data yang ada. Soal kayak gini keluar di UN beberapa kali. Tuh, dari data ya. Jadi kuncinya adalah datanya. Oke, kita mulai di sini. Langkah pertama untuk menyelesaikan saat ini adalah kalian harus menemukan kuncinya atau menemukan benda yang sudah ketahuan muatannya. Benda yang sudah ketahuan muatannya ini akan menjadi kunci untuk kalian mengerjakan soal yang seperti ini. Jelas? Nah, kita lanjutkan aja untuk yang nomor 2 adalah langkahnya kalian harus merunutkan data sesuai dengan mungkin yang diketahui tadi. Biasanya kalau sudah ketahuan dari yang nomor 1, nomor 2 ini tinggal ngikut. Nah, jadi kita harus tahu dulu datanya apa saja. Oke, kita mulai kerjakan. Data pertama, kita punya benda A itu menolak benda B. Itu data pertama. Kemudian B menarik benda C. Itu data kedua. Kemudian data ketiga adalah benda C ternyata dia menolak benda D. Berarti kalau menolak, nah mungkin yang sedikit kita balikan, ya kuncinya di sini berada di sini, ya kan dia benda A itu bermuatan positif, ini adalah kuncinya. Mungkin sedikit kita bahas, kalau tarik menarik itu kalau dia muatannya beda, sedangkan kalau sama dia tekan tolak menolak. Kita tandain dulu A tadi dia bernilai positif. Maka A sama B tolak menolak, maka A wajib sama dengan B. Kalau A-nya positif, maka B-nya wajib positif juga. Maka kita tulis di sini B positif. Kemudian data kedua adalah B menarik C. Berarti B menarik C, artinya B sama C muatannya beda. Maka kalau B-nya positif, maka C-nya menjadi negatif. Sedangkan C sama D dia bilang tolak menolak, maka C sama D harus bermuatan sama. Kalau C-nya negatif, maka D-nya juga ikut negatif. Maka jawaban dari soal ini adalah benda D itu bermuatan negatif. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.